Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali, ikhwah. Sekarang kita masuk ke kitab Az-Zawaid ala Raudatin Nadhir, pembahasan pelengkap dari pembahasan Al-Mandub. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil pembahasan dari kitab Raudatin Nadhir. Di situ kita membahas tentang definisi dari mandub. Ada dua definisi. Kita ambil definisi yang pertama dari Ibnu Qudamah. Kemudian setelah itu kita membahas tentang apakah mandub itu makmurun bihi amla. Kita ambil di situ juga pendapatnya Ibnu Qudamah, ada dua pendapat. Pendapatnya Imam Ar-Razi, As-Sarkhasi, dan Asy-Syirazi dengan pendapatnya Ibnu Qudamah serta jumhur al-usuliyin. Yang sudah kita bahas ya masing-masing bantahan terhadap dalil-dalil yang dibawakan oleh kedua belah pihak. Baik, sekarang kita ya masuk ke pembahasan pelengkap ya masih sekitar al-mandub. Yang mana pembahasan bagian yang ini tidak ada di dalam kitab Raudhatul Nadhir. Nah, maka penting kita bahas untuk melengkapi puzzle penjelasan tentang al-mandub itu. Baik, ya, yang di PDF silakan antum buka di halaman 50. Halaman 50 ya? 51. Nah, silakan buka di halaman 51 yaitu pembahasan tentang hal yalzamul mandubu bisyuru'i fihi aula. Hal yalzamul mandub bisyuru'i fihi aula. Apakah mandub itu ya disyariatkan atau diharuskan kita untuk memulainya atau tidak? Ya, artinya bagaimana? Artinya kalau ada seseorang melakukan sebuah ibadah yang hukumnya mandub, apakah dia wajib melakukannya sampai selesai atau boleh putus di tengah? Kalau ibadah yang wajib jelas nggak boleh ya, tanpa ada uzur tentunya. Misalkan antum lagi puasa Ramadan, ya tiba-tiba males puasa, kemudian antum makan, ya tentu ini dihukumi berdosa. Nah, tapi kalau puasanya puasa sunnah, ya boleh apa tidak? Ya, Nabi kan mencontohkan, ya ada makanan tidak? Kalau tidak ada, maka lanjut puasa. Kalau ada, maka ya tidak gitu. Nah, ini menunjukkan apakah kalau kita sudah memulai sebuah ibadah yang sifatnya mandub, apakah kita harus konsisten sampai akhir? Ya, ataukah boleh berhenti di tengah-tengah? Ya, misal sedang puasa Senin Kamis, diundang sama teman, datang ke rumahnya, disajikan makanan. Nah, kira-kira di sini boleh nggak kita makan di situ? Ataukah lanjut? Ya, lanjut berpuasa di situ. Kalau puasanya puasa wajib, jelas kita katakan tidak boleh, harus tetap lanjut. Ya, type. Ya, kita baca pertama taswirul masalah, gambaran permasalahannya. 6. Type. Dikatakan di sini taswirul masalah ya. Idza talabbasa al-insanu bil ibadati tanaffulan. Ya. Jika seorang tercampur bagi dirinya antara sebuah ibadah yang tanafulan. Ya, tanafulan itu ibadah yang mandub maksudnya. Nah, jadi dia melakukan sebuah ibadah tanafulan, ibadah yang sunnah. Ya, kama law shoma lillahi tatawuan, sebagaimana misalkan dia puasa sunnah. Au hajja ghairil faridah, atau dia haji selain haji yang wajib, artinya ini haji yang kedua atau yang ketiganya. Hal yalzamuhu itmamu hadhil ibadah allati syara'a fiha au yajuzu lahul khuruju minha. Nah, apakah lazim ya artinya apakah wajib dia untuk menyempurnakan ibadah yang dia mulai tadi? Ya syara'a itu artinya bada'a. Au yajuzu lahul khuruj minha, atau boleh dia keluar dari ibadah tersebut. Nah, ya, jadi kalau ada orang sedang melakukan ibadah sunnah, apakah harus dia konsisten sampai selesai atau bolehkah dia ya berhenti di tengah? Nah, itu dia. Itu taswirul masalahnya. Kemudian tsaniyan tahrir mahallun niza. Ya, tahrir mahallun niza. Ya, kita melihat sisi ya kesepakatan antara dua firqah yang akan kita bahas nanti. Ada dua pendapat di sini nanti. Ya, kesepakatan yang ya simpul mana yang mereka sepakati, itu maksudnya tahrir mahallun niza. Ittafaqal ulama'u ala anna man syara'a fil haji awil umrah mutanaffilan fala yajuzu lahu tahallulu wal khuruju min uhdatihima. Para ulama sepakat bahwasanya barang siapa yang mulai berhaji, ya, dia mulai haji, ya, atau umroh, dan haji atau umrohnya ini haji dan umroh yang sunnah. Kalau umroh kan semuanya sunnah, ya. Kalau haji ini kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Kapan haji itu menjadi sunnah? Ya, kalau sudah pernah haji sebelumnya, yang wajib hanya sekali saja. Nah,
Jadi bagaimana kalau ada orang yang berhaji atau umroh sunnah, fala yajuzu lahu tahallul, maka ulama sepakat nggak boleh dia tahallul. Nggak boleh tahallul itu nggak boleh dia menyelesaikan hajinya sebelum memang waktunya selesai. Wal khuruju min uhdatihima, nggak boleh dia keluar dari kewajiban haji tersebut atau kesunahan haji tersebut. Qala Nawawi wa yalzamu man afsada hajjan aw umratan an yamdiya fi fasidihima wa naqala ashabuna ittifaqal ulama ala hadza. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya barang siapa yang sengaja merusak haji atau umrohnya, maka dia harus tetap berada di atas kerusakan hajinya. Ya, dia sudah niat tahallul ini. Ya, meskipun dia sudah tahallul, maka dia wajib kembali untuk menyelesaikan hajinya. Gitu. Ya, mengikuti ya apa namanya apa namanya manasik haji selanjutnya lagi. Nah, apa saja ya perbuatan-perbuatan haji selanjutnya harus dia ikuti sampai selesai. Nah, wa amma baqiyatun nawafil. Nah, ini dia. Ya, adapun ya nawafil yang lainnya, nah ini yang menjadi pembahasan kita di sini. Amma baqiyatun nawafil. Kalau tadi kita sepakat ya, itu dalam apa? Dalam haji dan umroh. Nah, sekarang kalau nawafil yang lain, nah disitulah letak khilafnya para ulama. Jelas ya? Baqiyatun nawafil itu yang dikhilafkan oleh para ulama. Adapun haji dan umroh, maka para ulama sepakat nggak boleh ya berhentikan, harus lanjut sampai selesai. Baik. Kemudian al-aqwal wal adillah wal munaqasyat. Ya, ada berapa pendapat dalam masalah ini? Ikhtalafal usuliyun fi luzumil mandub bisyurufi ala qaulain. Ada dua pendapat, ya. Pendapat yang pertama, ya, al-mandub la yalzamu bisyuru'i fi. Ya. Al-mandub la yalzam. Ya, la yalzam artinya tidak diharuskan, ya. Tidak diharuskan untuk ya mengawalinya atau melanjutkannya kembali. Inilah pendapat dipegang oleh ulama Syafi'i dan Hanabila. Pendapat yang kedua mengatakan yalzam, ya, harus sampai selesai. Nah, ini adalah pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah. Maka dari empat mazhab itu, ya dua mazhab ikut pendapat yang pertama, dua mazhab ikut pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama mengatakan tidak wajib, yaitu pendapat Syafi'iyah dan Hanabila. Pendapat yang kedua mengatakan wajib, itu pendapatnya Hanifiyah dan Malikiyah. Hanafiyah dan Malikiyah. Baik. Apa dalil pendapat yang pertama? Yaitu dalilnya Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan tidak wajib. Dalil mereka yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Pada suatu hari Nabi SAW masuk ke menemui aku, ya. Faqala hal indakum syai'? Ya, apakah kalian memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Faqulna la, maka istri-istri Nabi menjawab enggak. Ya, tidak ada makanan. Qala fa inni idzan shaim. Maka kata Nabi, kalau begitu aku berpuasa. Ya, summa atana yauman akhar. Kemudian datanglah hari yang lain, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ya uhdiyalana haisun. Ya Rasulullah, kita telah diberikan hadiah berupa hais. Hais ini sejenis makanan ya. Ya, jadi sejenis masakan begitu. Ya, ya seperti sup dia. Faqala arinihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Nah, maka kata Nabi arinihi, tunjukkan saya mana itu makanan yang diberikan tadi hadiah itu ya. Yaitu hais itu. Falaqad asbahtu shaiman. Ya, pagi ini saya puasa, faakala, tapi beliau makan. Berarti beliau membatalkan puasanya di situ. Berarti beliau berhenti tengah jalan karena puasanya puasa sunnah. Ya. Falau kana naflu yalzamu bisyuru'i fihi lama aftara Nabi SAW. Nah, ini dalil dari ulama Syafi'iyah dan Hanabila. Kalau seandainya ibadah sunnah itu harus kita lanjutkan sampai selesai, maka tentu Nabi nggak akan berbuka di sini. Nah, jadi dalilnya jelas di sini ya, sore sekali. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai oleh pendapat yang pertama adalah qaulun Nabi SAW li ummi Hani lamma aradat al-fitra ya litashraba syaraban nawalaha sallallahu alaihi wasallam iyyahu in kana tatawwuan fa in syi'ti faqdihi wa in syi'ti fala taqdihi. Walau kana al-mandubu yalzamu bisyuru'i fihi la alzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umma Hani bil qada'i wa lam yaj'al laha al-khiyarata fi dzalika. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi kepada Ummu Hani, ya tatkala Ummu Hani hendak ya untuk berbuka puasa, untuk minum air, ya. Nah, walaha sallallahu iya, ya. Yang mana air tersebut ya
Ya, beliau Ummu Hani ambil dari Nabi SAW. Maka kata Nabi, "In kana tatawuan, kalau puasamu puasa sunnah, fa in syi'ti faqdihi." Kalau mampu tuh mengganti ya ganti nanti. Tapi kalau nggak mampu, kalau mau maksudnya, afwan, ya kalau puasanya puasa sunnah, kalau mau maka ganti. Kalau nggak mau ya udah nggak usah diganti gitu. Ya sekarang lanjutkan minum. Batalkan puasamu sekarang. Ya besok kalau mau diganti ganti. Kalau nggak ya nggak usah gitu. Walau kanal mandub yalzam bisyur'i fi. Kalau seandainya mandub itu harus sampai selesai, tentu Nabi nggak akan memerintahkan Ummu Hani untuk mengkodok. Ya, walam yaj'al lahal khiyarah fi dzalik, dan tentu Nabi tidak akan kasih pilihan. Dari yang ketiga, anal insana mukhayyarun fi fi'lin nafli ibtidaan. Ya, manusia itu sebenarnya secara hukum asalnya mukhayyar, dikasih pilihan untuk melakukan ibadah yang sunnah itu. Ya, wa alaihi fa innahu law syara'a fin nafli fa inna hadha at-takhyira yamtaddu ma'ahu ila intihaihi fa yajuzu lahu tarkuhu fi ayyi waqtin. Dari awal saja kita itu dikasih pilihan, dikasih choice, dikasih kebebasan untuk puasa sunnah apa tidak. Maka ketika kita sudah mulai untuk puasa sunnah, maka choice itu masih tetap ada. Ya, maksud tetap ada. Ya, ibaratnya kalau anak katakan kepada antum, ya, anak sarankan antum ya pergi ke pasar untuk beli timun. Maka ya antum jalanlah ke pasar, ya. Ya, antum punya choice di situ untuk jalan ke pasar atau tidak gitu. Ya, antum boleh nggak pergi, ya, karena di situ sifatnya hanya anjuran, saran saja. Maka kalau antum memutuskan untuk pergi ke pasar dan di tengah jalan berubah niat antum, di tengah jalan antum kecapean akhirnya kembali lagi, bolak-balik lagi, nggak jadi pergi ke pasar, ya maka choice masih ada di antum. Ya, maka ketika anda lihat, "Wah, kenapa antum balik dari pasar?" Tentu anda nggak boleh mencela antum di situ. Kenapa? Karena memang awalnya hanya bersifat anjuran saja. Nah, jadi manusia itu dari awal sudah dikasih pilihan, sudah dikasih kebebasan untuk puasa sunnah atau tidak. Maka ketika dia sudah mulai untuk puasa sunnah, dia juga masih tetap punya pilihan untuk melanjutkan sampai selesai puasa sunnahnya atau keluar dari puasa sunnahnya kapanpun dia inginkan. Baik, itu dalil dari pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yaitu pendapat dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwasanya mandub itu harus sampai selesai. Dalil mereka yang pertama adalah qauluhu ta'ala wala tubtilu a'malakum. Ya, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian. Ya, artinya ya mengkat amalan sebelum selesai waktunya. Faman taraka itmama ma qad syara'a fihi minal mandubat fahuwa mubtilun li amalihi hadza fala yajuzu lahu dzalik. Maka barang siapa meninggalkan, menyempurnakan apa yang telah dia mulai dari perkara-perkara yang mandub, maka dia telah membatalkan amalannya. Maka yang seperti ini nggak boleh. Jelas ini ya? Nah, jadi kalau ada orang puasa sunnah kemudian belum selesai dia sudah ya batalkan puasanya, ya berarti dia telah meninggalkan ya penyempurnaan puasa tersebut, berarti dia dikatakan telah membatalkan amalannya, dan berdasarkan ayat ini maka tentu tidak boleh. Nukisha min wajhain. Nah, sekarang kita bantah ya. Ya, kita rod dalil ini dari dua sisi. Nah, bantahan yang pertama adalah la naslamu anna al-murada bin nahyi huna an-nahyu dalu ala talabi tarkil fi'l bal al-muradu bihi an-nahyu anir riya aw ridda allati tubtilu amal al-insan. Nah, kita nggak terima bahwa yang dimaksud dengan larangan pada ayat ini adalah larangan yang menunjukkan ya harus meninggalkan perbuatan. La tubtilu, jangan membatalkan amalan kalian. Jadi bukan berarti maksud jangan meninggalkan amalan kalian, tapi yang dimaksud di sini adalah larangan untuk riya atau murtad, yang mana riya dan murtad itu membatalkan amalan orang. Jadi wala tubtilu amalakum maksudnya jangan batalkan amalan kalian dengan riya. Berarti yang dilarang apa? Bukan membatalkan amalannya, tapi riyanya. Gitu. Jelas ya? Ya. Jadi ketika anak mengatakan kepada antum, ya jangan makan dengan sendok. Ya, yang ana larang itu bukan makannya, tapi menggunakan sendoknya. Gitu. Boleh pakai yang lain, berarti maksudnya. Taib. Nah, jadi yang dilarang dari dalam ayat la tubtilu amalakum itu adalah la tubtilu a'malakum birriya birridda. Ya, karena riya dan riddah itu membatalkan amalan seseorang. Kemudian yang kedua, annal murada bin nahyi nahyu tanzihin jam'an bainal adillah. Yang dimaksud dengan larangan pada ayat ini adalah larangan tanzih. Ya, jadi la tubtilu amalakum ini bukan larangan yang sampai ke haram. Larangan tanzih itu di bawahnya haram dia. Ya, hanya untuk afdolnya begitu gitu loh, ya. La tubtilu amalakum, anjuran sifatnya di sini.
Ya, anjuran untuk jangan membatalkan amalan. Baik. Dalil yang kedua, itu kan dalil yang pertama. Dalil yang pertama dari Qaul As-Sani. Nah, sekarang dalil yang kedua dari Al-Qaul As-Sani. Hadisul Arabi. Ini beda metode susunannya sama kayak Raudhah ya. Kalau Raudhah kan sebutkan ucapannya dulu semua baru dibantahkan. Ya, kalau sekarang ini kaul bantahan gitu. Ya, lebih mudah seperti ini sebenarnya. Yaitu hadis al-Arabi wa fihi annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hal alayya ghairuha faqala sallallahu alaihi wasallam la illa an tatawwa'a wa mana dzalika annahu yulzimuka tatawwu'u in tatawwa'ta. Nah, hadisnya seorang Arab Badui yang mendatangi Nabi, ya Rasulullah, ya, eh, kalau saya cukupkan diri hanya dengan sholat wajib saja, ya, apakah itu cukup? Ada nggak yang lain? Ya, maka kata Nabi nggak ada. Illa an tatawwa, kecuali kalau kamu mau melakukan sholat sunnah. Ya, maknanya apa berarti? Maknanya adalah annahu yulzimuka tatawwu, bahwasanya tatawwu ibadah sunnah itu harus bagimu in tatawwa'ta, kalau engkau melakukannya. Artinya apa? Kalau kamu sudah berpuasa sholat sunnah, maka kamu harus selesaikan sampai akhir. Jelas? Nah, kalau antum puasa sunnah, maka harus selesaikan sampai akhir. Gitu. Jadi Nabi katakan kepada Arab Badui ini, puasa di bulan Ramadan, sholat 5 waktu. Ya, si Arab Badui nanya, ada yang lain nggak yang harus saya kerjakan? Karena Nabi bilang nggak, kecuali yang sunnah. Maksudnya puasa sunnah. Nah, berarti ketika si Arab Badui itu sudah berpuasa sunnah, maka dia harus menyelesaikan sampai sampai selesai. Nah, makul ya dalilnya ya. Nah, wanukisha. Nah, bagaimana kita bantahnya sekarang? Ya, ya, wanukishu annal istisna fi qoulihi illa an tatawwa istisna munqati. Ini namanya istisna munqati. Ya, la illa an tatawwa. Ya, kalau dalam ilmu nahwu ini munqati dia. Kenapa? Ya, karena ya mustasna minhunya nggak disebutkan. Ya, sebelum kata illa itu apa gitu. Wa daliluhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad abtala tatawwu'ahu fi siyam kama marra fi adillatil qaulil awal. Ya, maka ini namanya istisna munqati dan tidak bisa dijadikan hujah di sini ya, karena Nabi SAW sendiri dalam hadis yang kita sebutkan di dalil pertama tadi ya pernah membatalkan puasa sunnahnya. Jelas ya? Nah, dalil yang pertama dari al-qaulul awal tadi. Nah, Nah, jadi la illa anta tawwa'a, la ini satu kalimat, illa anta tawwa'a ini kalimat yang lain. Ya, gitu maksudnya. Berarti ya nggak bisa dipahami sebagai satu kesatuan di sini. Mungkoti kata ya para ulama di sini. Kemudian dalil yang ketiga, kiasu baqiyatin nawafili alal haji. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan harus sampai selesai itu karena mereka mengkiaskan ibadah-ibadah yang lain itu dengan haji. Tadi kan kita katakan haji itu harus sampai selesai kan, nggak boleh di tengah-tengah berhenti. Maka ya kalau ibadah yang lain dikiaskan sama seperti haji itu, haji sunnah maksudnya. Nah, fakama annahu yalzamu itmamu hajjin nafilah ba'da syuru'i fihi fal hukmu kadzalika fi baqiyatin nawafil. Maka sebagaimana kita harus menyempurnakan haji sunnah sampai selesai, ya setelah kita awali haji sunnah kita mulai maka harus sampai selesai. Maka begitu juga di ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Maka bantahan kita adalah bi annal itmama fil haji ala khilafil qiyas li wurudin nasi fihi. Nah, kaidahnya adalah tidak ada kias ma'a wujudid dalil. Nggak boleh kias kalau dalilnya ada. Ya, kias itu kalau tidak ada dalil. Nah, ya, dan di sini ada dalilnya. Liwurudin nasifi wa makana kadzalika fala yuqasu alaihi. Ya, maka yang seperti ini tidak bisa dikiaskan. Kias itu kalau tidak ada dalil. Ya. Karena definisi yang dikiaskan ilhaqu far'in bi aslin jami'in. Nah, baik. Jadi menyempurnakan haji itu nggak bisa dikias dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain selain haji sunnah. Ya, kenapa begitu? Karena haji sunnah itu ada dalilnya. Umroh ada dalilnya bahwasanya harus sampai selesai gitu. Ya. Jadi nggak ada istilah orang tengah-tengah di tengah haji tiba-tiba putar balik nggak ada. Ya. Ya. Baik. Wa makana kadzalika fala yuqasu alaihi. Ya, kalau ada dalil maka nggak boleh dikiaskan. Baik. Kemudian salisan naul khilaf wa samaratuhu. Ya, jenis khilafnya apa di sini? Ya, khilaf itu kan ada khilaf lafzi, ada khilaf maknawi ya. Ini khilafnya khilaf maknawi deh. Ya, perselisihannya sumbernya pada makna bukan pada lafaz.
Nah, mana itu maksudnya yang dikandung oleh ya oleh lafaz. Baik. Waqad asmarul khilafu fi luzumil mandubi ba'da syuru'i fihi bimasaila iddah wa huwa munhasirun fi amrain. Baik. Khilafnya khilaf maknawi. Sekarang samarah itu khilaf. Apa pengaruh dari khilaf ini gitu? Apakah ada konsekuensi dari khilaf ini kepada ya, ibadah kita sehari-hari? Nah, ada ternyata dalam beberapa permasalahan. Wa huwa munhasirun fi amrain. Tapi kita batasi pada dua perkara. Perkara yang pertama, luzumun nafli ba'da syuru'i fihi wa tahawuluhu ila wajib. Nah, wajibnya kita melakukan ibadah yang sunnah setelah kita mengawali perbuatan tersebut, watahuluhu ila wajib. Ya, watahuluhu ila wajib berarti dia menjadi wajib. Nah, sekarang untuk puasa sunnah nih. Kalau untuk memakai pendapat yang kedua mengatakan wajib sampai selesai, berarti puasa tadi antum awali dalam kondisi wajib, mengakhirkannya harus sampai akhir. Nah, harus sampai akhir berarti dia wajib. Itu maksudnya. Itu konsekuensinya kalau antum ambil pendapat yang kedua. Nah, kalau antum pakai pendapat yang pertama, kemudian konsekuensinya lanjutnya adalah luzumul qada liman taraka naflan syara'a fi. Nah, berarti harus mengkodok kalau kita puasa sunnah dan batalkan di tengah jalan. Nah, jadi kayak wajib kan? Yang wajib kan harus kodok kan? Nah, masalahnya sekarang bisa nggak kita katakan wajib itu definisinya adalah harus dikodok? Ada nggak di definisi wajib kemarin bosnya dia harus dikodok? Nggak ada kan? Yustabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu doang nggak? Baik. Nah, jadi ini samarah khilafnya. Ya, kalau antum mengatakan bahwasanya ya ibadah sunnah yang antum awali itu harus sampai selesai, ya berarti ya harus dikodok kalau antum ya, putus di tengah jalan. Nah, ya konsekuensi yang kedua. Konsekuensi yang pertama, kalau antum puasa dengan puasa sunnah, maka ya antum harus sampai selesai. Kalau antum ambil pendapat yang kedua ya, konsekuensinya adalah apa? Ibadah yang tadinya sunnah sekarang menjadi wajib. Yaitu garis bawahi kalimat watahuluhu ila wajib. Watahuluhu ila wajib. Ini patokannya. Dia berpaling menjadi wajib. Wa idharu dzalika fil masailit taliyah. Contoh kasusnya bagaimana? Ini penting ini penerapan kasusnya. Yang pertama adalah al-julusu fi sholatin nafilah ba'da syuru'i fiha. Duduk dalam sholat nafilah setelah syuru' fiha, setelah kita mengawalinya. Faman ra'a anna al-manduba la yalzamu bisyuru'i fihi qala bijawazil julusi fi sholatin nafilah ba'da syuru'i fiha. Wa man ra'a anna al-manduba yalzamu bisyuru'i fihi qala bi adami jawazil julus fi sholatin nafilah ba'da syuru'i fiha. Julus ini maksudnya berhenti sholat. Nah, jadi kalau antum lagi sholat nafilah nih, katakan sholat tahajud, ya sudah pertengahan ini, ya sudah pertengahan, mau pindah ke rakaat kedua, ya tapi antum merasa capek, ya antum langsung memutuskan untuk salam di situ. Julus itu maksud duduk julus untuk salam gitu. Boleh apa tidak gitu. Faman ra'a anal mandub la yalzam bisyuru'i fihi, kalau menurut pendapat yang pertama yang tidak wajib, ya tidak wajib sampai selesai, maka boleh. Ya, berarti boleh dia mutus di tengah. Tadi kan niatnya dia sholat 2 rakaat ini. Ya, tapi dia berhenti di tengah 1 rakaat saja. Boleh apa tidak 1 rakaat? Sholat tahajud. Boleh tidak? Ya, boleh. Nah, hitungannya sholat witir. Nah, wa man ra'ana al-manduba yalzam bisyuru' fihi qala bi adami jawaz juz bi salatin nafilah ba'da syuru'i fiha. Nah, ya, tapi kalau dia menganggap bahwasanya pendapat yang kedua ya, yaitu harus sampai selesai, berarti nggak boleh duduk di tengah-tengah. Taib. Ya, ini salah satu samarah khilafnya. Ya, silakan tuh pilih pendapat yang mana di situ. Taib. Kemudian permasalahan yang kedua, contoh kasus yang kedua adalah al-iftar fi siyami tatawu. Hukum berbuka puasa ketika puasa tatawu. Faman ra'a anal manduba la yalzam bi syuru'i fihi qala bi jawazil iftar ba'da syuru' fi shaumi tatawu. Barang siapa yang menganggap bahwa berpendapat bahwasanya mandub itu tidak harus ya kita selesaikan sampai akhir, maka berarti boleh berbuka puasa, membatalkan puasa setelah kita mulai puasa atau tatawu. Ya, ini pendapat yang keberapa? Pendapat yang pertama, la yalzam bisyuru'. Nah, wa man ra'a luzumal al-mandubi bisyuru'i fihi aujaba itmama shamin nafli idza syara'a fi. Nah, Nah, ini kalau pendapat yang kedua, ya mengharuskan ya harus sampai selesai. Nah, berarti nggak boleh mutus di tengah jalan kalau bagi
ya pengikut pendapat yang kedua ini. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah al-qada 'alal mutahalil min hajjin nafilah li udhrin. Masalah qada ya haji sunnah orang yang tahallul karena uzur. Tahallul itu keluar dari haji maksudnya. Faman ra'a annal manduba yalzam bisyuru'i dhahabu ila annal ma'dzura fi hajjin nafli yatahallal wala qada 'alaih. Nah, kalau antum pakai pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya al-mandub la yalzam bisyuru'i fihi, la yalzam, ya, maka konsekuensinya adalah al-ma'zur, orang yang ada uzur, al-ma'zur artinya orang yang beruzur, fi hajjin nafli, ya, ketika sedang haji sunnah, kemudian dia tahallal dan dia tahallul di situ, la qada alai, maka tidak perlu qada. Nah, ya, tidak perlu qada, ini pendapat yang pertama. Kalau antum menganut pendapat yang kedua, yang mana pendapat yang kedua mengatakan mandub itu yalzam bisyuru'i fi, zahabu ila annal ma'dzura yajibu alaihi al-qada. Ya, maka orang yang ada uzur ketika sedang haji sunnah, ya antum lagi haji ini, ya tiba-tiba dapat kabar ada keluarga meninggal, harus segera pulang antum, ya darurat lah gitu. Ya, maka kalau menurut pendapat yang kedua, silahkan putus haji antum, tapi ya tahun depan antum harus balik untuk kodok lagi, ya menyempurnakan haji itu. Baik. Nah, itu kalau pakai pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya yalzam asyuru' fi. Taib. Tapi kalau pakai pendapat yang pertama maka ya boleh dia tahallul kalau ada uzur ya. Ini kita ngomongnya ada uzur ya. Nah, tapi kalau tidak ada uzur maka hukum asalnya tidak boleh kalau itu haji sunnah ya. Nah, jadi seluruh perkara ibadah yang sunnah hanya haji dan umroh saja yang ya dia tidak diperbolehkan kita putus tengah jalan menurut pendapat yang pertama. Nah, ya, adapun ya ibadah-ibadah sunnah yang lain ya itu beda lagi. Nah, kan para ulama sepakat kalau ibadah ya haji sunnah sama umroh itu harus sampai selesai. Berarti ini kan pendapat pendapat yang pertama kan. La yalzam asyuru'. Taib. Itu dia pembahasannya ikhwah ya tentang eh, apa namanya? Ibadah-ibadah yang sunnah itu apakah harus dituntaskan sampai habis ataukah boleh putus di tengah jalan? Nah, ya dua pendapat tadi boleh kita ambil yang mana saja. Nah, tapi bihada, insyaallah taala pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di siyagu al-mubah wa asalibuhu, ya sigoh-sigoh mubah yang mana ya mubah ya, kita mulai dari raudhah ya. Setelah ini nanti insyaallah kita masuk ke raudhah baru kembali lagi ke az-zawaid. Allahu taala a'la wa alam.